Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Hamid Jumroni. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi ini menggunakan timeline atau garis waktu. Yang mana pada awalnya pada tanggal 11 Januari tahun 1942, Jepang ini tiba di Tarakan, Kalimantan Utara. Yang mana tujuan awalnya Jepang ini ke Indonesia adalah yang pertama untuk mencari bahan mentah sebagai bahan atau amunisi perang mereka, dan juga ingin mencari sumber daya manusianya sebagai tentara Jepang untuk menghadapi perang dunia yang kedua. Kemudian pada tanggal 7 Maret 1942, tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, perlu kalian ketahui bahwa sebelum Jepang datang ke Nusantara, yang memerintah atau yang berkuasa di Nusantara atau di Indonesia atau di Hindia Belanda itu adalah Belanda. Kemudian ketika Jepang datang ke Nusantara, Jepang berperang melawan Belanda. Yang mana nanti Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 7 Maret 1942. Yang mana dari pihak Jepang ini diwakili oleh Hitoshi Imamura. Kemudian di pihak Belanda diwakili oleh Tjarda van Stockhausen. Tjarda van Stockhausen. Hingga Jepang mulai memerintah di wilayah Indonesia pada tanggal 7 Maret 1942. Kemudian tanggal 9 Maret tahun 1942 terjadilah penyerahan tanpa syarat, yang mana penyerahan ini mulai berlaku pada 9 Maret tahun 1942. Kemudian tanggal 29 April tahun 1942, Jepang itu mengadakan yang namanya propaganda yang disebut dengan 3A: Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Yang mana hal ini dipelopori oleh tokoh yang bernama, pelopor yang bernama Shimizu Hitoshi. Dan yang diketuai oleh Mr. Samsudin. Tujuannya apa? Tujuannya gerakan 3A atau propaganda ini, tujuannya adalah menggerakkan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Itu tujuan dari propaganda. Selanjutnya pada tanggal 10 November tahun 42 terjadilah perlawanan yang terjadi di Aceh. Yang mana perlawanan ini ditokoi atau pemimpinnya adalah Teuku Abdul Jalil. Yang mana kenapa kok Teuku Abdul Jalil ini melakukan penyerangan atau perlawanan terhadap Jepang? Itu ditandai atau disebabkan oleh sikap sewenang-wenang yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap rakyat, sehingga Teuku Abdul Jalil memimpin rakyat Aceh untuk melawan Jepang. Selanjutnya pada tanggal 9 Maret tahun 1943,
dibentuklah yang namanya Sainendan. Sainendan. Apa itu Sainendan? Sainendan ini adalah barisan pemuda yang mana nanti akan mendidik dan melatih pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Sainendan. Selain Sainendan, juga didirikan yang namanya Putra. Putra ini didirikan pada tanggal bukan Putra dulu ya. Maaf. Didirikanlah yang namanya Keibodan. Keibodan. Pada tanggal 9 April tahun 1943. Keibodan ini tugasnya adalah membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang. Karena memang Keibodan ini adalah barisan pembantu polisi, maksudnya adalah polisinya Jepang. Selanjutnya pada tanggal 16 April tahun 1943 berdirilah yang namanya apa? Putra. Baru ini yang namanya Putra. Berdiri pada tanggal 16 April tahun 1943. Yang mana Putra ini artinya adalah Pusat Tenaga Rakyat yang ditokoi oleh Muhammad Hatta, Bung Karno, kemudian Ki Hajar Dewantoro, dan juga Mas Mansur. Tugasnya apa Putra ini? Tugas dari Putra ini adalah menggerakkan tenaga rakyat Republik Indonesia guna membantu Jepang melawan sekutu. Karena memang Jepang tujuannya ke Indonesia ini adalah untuk mencari sumber daya manusia untuk perang melawan sekutu. Selanjutnya pada tanggal 5 September tahun 1943 berdirilah yang namanya Badan Pertimbangan Pusat, atau bahasanya orang Jepang Chuo Sangiin. Nah, apa ini Badan Pertimbangan Pusat atau Chuo Sangiin? Ini memiliki wewenang atau tugas mengajukan usul terhadap pemerintah Jepang. Yang pertama. Yang kedua, menjawab pertanyaan pemerintah Jepang mengenai politik. Dan yang terakhir adalah memberi saran pemerintah Jepang mengenai tindakan yang perlu dilakukan. Itu adalah tugas dari Badan Pertimbangan Pusat atau Chuo Sangiin. Selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober tahun 1943 berdirilah yang namanya Bui Gyunun, atau yang sering kita dengar itu namanya adalah PETA. Apa itu PETA? Singkatan dari Pembela Tanah Air. Tokohnya adalah atau pemimpinnya adalah Gatot Mangkupraja. Yang mana tugas PETA sendiri adalah memberi latihan militer pemuda Indonesia untuk membantu negara Jepang menghadapi serangan sekutu. Intinya itu, membantu Jepang melawan sekutu, karena Jepang sendiri datang ke Indonesia adalah untuk mencari sumber daya manusia, sama seperti tadi. Selanjutnya pada tanggal 22 November tahun 1943 itu berdirilah yang namanya Masyumi. Nah, ini ada Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang dipimpin oleh Hasyim Asy'ari, Mas Mansur, dan juga Mas Mansur. Yang mana tugasnya atau fungsi Masyumi ini didirikan adalah untuk memikat golongan Islam agar mau membantu tentara Jepang melawan sekutu. Selanjutnya tanggal 8 Januari tahun 1944 itu berdirilah yang namanya Jawa Hokokai.
mana tugasnya ini adalah mengumpulkan dana bagi keperluan perang melawan sekutu Jawa Hokkaido. Selanjutnya 25 Februari tahun 1944 terjadilah perlawanan di daerah Singaparna. Ini ada perlawanan di daerah Singaparna yang mana dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Alasannya kenapa kok Zainal Mustafa ini melakukan perlawanan? Alasannya adalah adanya paksaan Jepang melakukan saikeire. Apa itu saikeire? Penghormatan terhadap matahari, membungkuk terhadap matahari. Yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan agama Islam. Sehingga Zainal Mustafa itu melakukan perlawanan terhadap Jepang. Akhirnya si Zainal Mustafa ini ditangkap di Tasikmalaya dan kemudian dihukum mati di Jakarta. Maka berakhirlah perlawanan dari Zainal Mustafa. Selanjutnya 14 Februari tahun 45 itu ada perlawanan di Blitar, yang mana dipimpin oleh siapa? Sudanjo Supriyadi. Ada juga tokoh lainnya bernama Muradi dan juga Suparyono. Alasannya kenapa Pak Supriyadi ini melakukan perlawanan terhadap Jepang? Alasannya adalah karena ada kerja paksa yang dinamakan dengan Romusa yang sangat berat, yang menyengsarakan rakyat, sehingga orang-orang Blitar di bawah pimpinan Pak Supriyadi melakukan perlawanan terhadap Jepang. Itu tadi pendudukan Jepang yang ada di Indonesia. Kemudian ada sedikit tambahan lagi ya, bahwa pemerintahan Jepang di Indonesia itu bersifat militer, yang mana di Indonesia bagian Jawa, Madura, dan juga Sumatera itu nanti dipimpin, Sumatera dan Kalimantan itu nanti dipimpin oleh yang namanya Rikugun, atau kita kenal sekarang itu adalah Angkatan Darat. Kemudian di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua itu nanti dipimpin oleh yang namanya Kaigun, atau kita kenal dengan yang istilahnya Angkatan Laut AL. Kesemuanya itu Kaigun sama Rikugun ini di bawah pemimpin Panglima Besar Jepang di ASEAN atau Asia Tenggara, yang mana berpusat di Saigon, Vietnam. Nah, ini tadi penjelasan dari saya mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Apabila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian pembelajaran tentang pendudukan Jepang di Indonesia dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.